Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama kita hormati Bapak Rektor UMN Al-Wasliyah, kemudian Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 2, dan Bapak Wakil Rektor 3, dan Bapak Ketua Senat UMN Al-Wasliyah, Bapak Ibu Guru Besar, Bapak Profesor Ahmad Laut Hasibuan, dan juga Ibu Prof Isnawati dan Prof Ridwan Lubis, kemudian Bapak Ibu Dekan beserta dengan jajarannya, Bapak Ibu Kaprodi dan juga Bapak Wakil Dekan, kemudian Bapak Ibu Kepala Lembaga, Kepala Biro, dan Bapak Ibu dosen, pegawai, karyawan dan karyawati, para adik-adik kami mahasiswa, seluruh keluarga besar UMN Al-Wasliyah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus buat Bapak Ketua Lembaga LP3I dan juga staf LP3I yang berbahagia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di atas segala limpahan nikmat rahmat Allah, kiranya di siang hari yang berbahagia ini kita di suasana Ramadan, 19 hari di bulan Ramadan. Tak terasa 19 hari kita sudah puasa. Ya Bu, terasa Bu? Terasa. Sempat tak terasa pingsan selama 19 hari rupanya. Sejak hari pertama sampai 19 tak sadar, baru tak terasa. Alhamdulillah terasa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam sama kita hadiahkan kepada Nabi yang paling agung, Nabi yang sangat kita cintai, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kita kiranya kita beserta dengan keluarga kita mendapatkan syafaat kelak berada di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih di atas kehadiran Bapak Ibu di siang yang berbahagia ini, yang sungguh luar biasa antusiasnya, semangatnya luar biasa. Kalau ada di atas 100%, berarti di atas 100% ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada siang yang berbahagia ini, mari sama kita bacakan suratul Fatihah pada ayah ibunda kita, pada orang-orang yang sungguh berjuang terhadap UMN Al-Wasliyah dan Al-Wasliyah pada umumnya. Dan bagi kita, mudah-mudahan institusi kita di tempat kita ini bisa memperoleh kemajuan dan kesuksesan, bisa memperoleh akreditasi unggul, dan mudah-mudahan kampus kita ini menjadi kampus yang dicintai oleh masyarakat, dan juga kepada seluruh sivitas akademika kita diberikan kita kesehatan dan keafiatan, diberikan kita rezeki yang berlimpah dan barokah. Bapak-bapak, mungkin Pak Rektor dan seluruh, mungkin Bapak Wakil Rektor dan seluruh dosen-dosen yang sedang mengajukan guru besar, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya.
Dan bagi kita, seluruh urusan kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah tekad meraih kemenangan ukhrawi. Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata semuanya berpasang-pasangan dalam hidup ini. Kalau ada laki-laki, ada perempuan. Ada langit, ada bumi. Ada hitam, ada putih, semua berpasang-pasangan. Ada dunia, ada akhirat. Kalau tak ada dunia ini, tak akan ada akhirat. Tetapi kenapa akhirat itu menjadi penting? Bukan dunia tak penting. Jangan pula dengan adanya kajian ini, dunia ini tak penting lagi sama dia. Zikir-zikir aja dia, di masjid aja dia, baca Quran dia, sholat tahajud dia, duha terus. Tak penting kali di dunia ini, jangan sampai begitu pula. Al-Quran menjelaskan kata-kata akhirat ini kan 115 kali dalam Al-Quran, dibanding dengan dunia 112 kali. Berarti akhirat itu menjauh menjadi penting. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah jembatan menuju kehidupan di akhirat. Lalu pertanyaannya, kenapa pembahasan kita harus menyiapkan kegiatan ukhrawi kita? Karena akhirat itu jauh lebih panjang daripada hidup di dunia ini. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini, kalau ada yang mungkin hidup hanya sebatas 60-70 tahun, alhamdulillah. Tapi ketika kita membahas tentang akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu jauh lebih penting dari awal. Kita tidak hanya sebatas memahami akhirat itu yang jauh di sana. Kita bahas dulu mana yang akhirat sederhana yang kita bisa pahami. Manusia yang hidup di dunia ini ada awalnya, ada akhirnya. Awalnya kita bekerja sampai pensiun. Begitu pensiun masuk akhirat. Itulah akhirnya. Dia harus persiapkan akhiratnya. Dia harus persiapkan masa pensiunnya. Siapa yang tak mempersiapkan masa pensiunnya, tak mempersiapkan tabungannya, bakal akan menderitalah dia pada saat dia pensiun. Kan itu maknanya kalau kita bisa pahami dalam kehidupan kita. Makanya perlu adanya taspen, asuransi, ya Pak. Berarti orang yang bergerak dalam jasa asuransi taspen ini, berarti dia adalah orang yang berpikir ukhrawi. Karena sesungguhnya yang disiapkan itu masa depan dia. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akhirat itu menjadi penting. Akhir itu menjadi penting dalam kehidupan kita ini. Hebat pun dia masa mudanya, kalau masa tuanya muda dia sukses, tapi masa duanya menyalah modelnya. Begitu dia akhir hayatnya, itulah menjadi su'ul khatimah. Makanya Bapak Ibu, kita menghadapi bahwa husnul khatimah dengan su'ul khatimah. Kita sudah berdoa, ya Ustaz di sebelahnya. Berdoa kita, ya Allah jadikanlah hidup kita ini menjadi husnul khatimah, dan mati kita dalam keadaan jangan mati kita dalam keadaan su'ul khatimah. Masa hebat masa mudanya, rajin dia sholat, tahajud, baca Quran, rajin dia kerja. Begitu sudah sampai masa tuanya, tak mau lagi dia sholat. Itu su'ul khatimah itu.
Selama ini bapak tuh rajin dia, tapi kenapa malas di belakangan ini? Su'ul khotimah. Jadi bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah dalam Al-Qur'an, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum walad darul akhirah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan senda gurau. Kenapa? Kan saking sedikitnya masa dunia kita ini. Masa awal kita ini hanya sedikit saja ini Bapak Ibu. Makanya ketika kita kehidupan duniawi kita yang hanya sekitar 70 tahun ini, maka ini tidak lebih daripada kehidupan kita hanya sebentar. Kalau kita bayangkan 1000 tahun di dunia, itu ketika di akhirat hanya 1 hari saja. Itu kan bandingannya luar biasa. Kita ini Bapak Ibu yang mungkin umurnya 50, mungkin ada 40, kalau mungkin biasa bertahan kayak saya misalnya 42, kalau mungkin ada gak bertahan 20 tahun lagi, berarti dah hebat kali. Sudah paten kali tuh. Tapi sampai nanti ketika kita berada di yaumil mahsyar, beribu tahun lagi kita menunggu. Berarti betul apa yang dikatakan Allah itu, kehidupan di akhirat itu jauh lebih panjang daripada kehidupan duniawi. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita siapkan dalam menghadapi kehidupan dunia, kehidupan akhirat kita? Tiket apa yang kita siapkan? Kalau saya mengatakan bahwa siapkanlah tiket kita dan berserta dengan Google Map juga. Udah ada tiketnya, kalau nggak pakai Google Map bahaya juga kita ini. Udah ada tiket, tapi tak tahu kemana mau dituju. Lalu apa yang harus kita siapkan tiket kita? Pertama, iman, ilmu, dan amal soleh. Iman adalah pondasi kita, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia ini. Ketika tidak ada iman, meskipun harta kita berlimpah ruah, jabatan kita tinggi, kehidupan kita hebat, sukses dunia, tapi ketika tidak ada iman, sungguh dia menjadi orang yang merugi. Itulah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, wal asr, sesungguhnya manusia ini merugi, illalladzina amanu, itu beriman. Orang yang beriman itu hidupnya aman. Iman itu dekat-dekat dengan aman. Aman kehidupannya, itulah orang beriman. Aman orang yang di sekelilingnya. Berimanlah dia itu. Begitu dia, itu aplikasi daripada iman kita, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, dia yakin dan percaya semua yang dilakukan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tak yakin bahwa itu perintah Allah, maka sungguh terusiklah rasa imannya. Iman ini luar biasa. Makanya yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ketika diturunkan perintah dalam Al-Quran itu hampir 13 tahun bercerita tentang iman, tauhid. Berarti betapa pentingnya iman itu dan tidak mudah menanamkan keimanan kepada seseorang. Bagaimana dekatnya Abu Talib, tapi sungguh dia ketika dia ajak untuk beriman, dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan keyakinan itu menjadi penting bagi kita. Lalu kemudian iman saja tidak cukup, harus ada disirami dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita mau bahagia, sukses dunia, maka dengan ilmu. Kalau sukses dunia akhirat, maka dengan ilmu. Kalau mau sukses dunia akhirat, maka juga harus dengan ilmu pengetahuan. Iman tidak cukup,
harus dikuatkan, disirami dengan ilmu, karena itu ilmulah yang akan bisa mengembangkan kehidupan ini. Ketika ada iman tak ada ilmu, dia tak bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang ketiga, itu wa amilus sholihat. Amilus sholihat itu adalah perbuatan baik kita. Bapak Ibu, kita ini amal soleh kita ini berbeda-beda. Amal soleh pimpinan, Pak Rektor dengan dosen, dengan pegawai beda amal solehnya. Kalaulah kita samakan, tak bisa kita samakan. Dia anggota dewan, rajin dia sholat tahajud, rajin dia puasa Senin Kamis, rajin dia sholat duha. Itu amalan standar, bukan amal soleh. Hati-hati kita memahami amal soleh ini. Amalan Pak Satuan Pengamanan berbeda dengan amalan tukang becak, amalan dosen, amalan anggota dewan, itu berbeda amalannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang dia rajin dia sholat ke masjid, itu amalan standar. Kalau ada bupati, wali kota, rajin dia, itulah yang diturut sholatnya rajin. Itu nggak perlu diturut. Itu amalan setiap orang. Yang membedakan kita itu adalah amalan soleh kita. Jadi Bapak Ibu, ketika dia jaga dengan baik, Pak Satpam menjaga dengan baik, itu amal solehnya itu. Setiap yang datang dia memberikan pelayanan, mungkin dia senyum dengan bahagia, itulah amal soleh. Ketika pimpinan mengoretkan tanda tangannya, lalu itu mempermudah orang, memberikan manfaat, itulah amal salehnya. Kalau seseorang misalnya dengan tanda tangan itu lalu menyulitkan orang, menyusahkan orang, itulah amal buruknya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sederhana, ketika pekerjaan kita itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan itu akan bermanfaat. Sebagai dosen misalnya, Bapak Ibu, kita sebagai dosen ketika kita mengajar, itulah amal saleh kita. Apalagi amal saleh kita menulis, mungkin menulis buku, menulis jurnal. Lalu jangan kita mengatakan mohon maaf, ya kita masih jauh dari amal saleh. Mungkin kita sebagai dosen, mungkin kita tak ada buku kita, tak ada jurnal kita, hanya menganggarkan kita sholat tahajud 8 rakaat, 12 rakaat, hanya mengajarkan sholat duha. Itu amalan standar, kecil kali lah kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata beramal itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang mau kita tunjukkan kepada Allah, kita sebagai dosen, kita sebagai pegawai, apa yang kita tunjukkan? Maka yang kita tunjukkan adalah output yang kita lakukan selama dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka iman, ilmu dan amal saleh ini merupakan satu rangkaian yang tak bisa dipisahkan. Karena iman, ilmu dan amal saleh ini satu paket lengkap. Kalau orang menyebutkan paket lebaran, nah ini paket tiket surga ini. Jadi memahami kehidupan kita ini dimulai dari iman, dimulai dari keyakinan kita pada Allah, lalu kita kembangkan dengan ilmu. Mudah-mudahan dengan iman yang kita miliki berkembang dia dengan ilmu kita. Ada ilmu ini yang harus formal, ada yang tak formal pula. Kemudian tidak cukup dengan itu, harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amal seolah amalan soleh seorang istri yang melayani suaminya dengan baik, anak-anaknya. Itulah amal solehnya di rumah.
Kalau di tempat pekerjaannya, ya harus dia tingkatkan kebaikan-kebaikannya, dan mudah-mudahan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka baik itu adalah untuk dirimu. Kalau kamu berbuat buruk, maka buruk itu pun akan datang kepada dirimu juga. Setiap yang kita lakukan itu pasti dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita mengharapkan balasan dari manusia, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil dan sebesar apapun amal saleh kita pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan sekecil biji zarrah pun pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita ini kita isi dengan hal yang bermanfaat. Kita sedang menyiapkan beli tiket ini. Tiket kita harus kita siapkan dengan baik ini. Pulang kampung kita. Bentar lagi pun pulang kampung juga kita. Karena kampung yang terjauh itu adalah bukan ada yang sampai ke Padang, ke Sulawesi, ke Kalimantan, tapi pulang kampung yang jauh itu, yang paling jauh itu adalah TPU, tempat pemakaman umum, itu yang paling jauh. Kenapa? Kalau sudah sampai ke situ tak akan bisa pulang kembali lagi. Yakin dan percayalah kita bahwa itu adalah tempat kita yang terakhir di dunia ini. Setelah itu akan bisa kehidupan kita kembali untuk berada di alam barzakh sampai dengan kita nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ada orang bilang ini, ya udahlah nggak apa-apa, tahankan aja lah, kalaupun mati aja nggak apa-apa, berdosa-dosa aja lah, sedang maksiat nggak apa-apalah. Ya memang sedang maksiat dia, hilang imannya, begitu dia tahankan selama beribu tahun lamanya. Memang tak ada lagi yang sampai kemari lagi balik menceritakan bahwa pernah dia digimbal malaikat, kan nggak ada Pak. Nggak ada pernah ceritakan lagi. Kalau sempatlah ada pula orang masuk ke dalam kubur, dia ceritakan, saya buat testimoni bahwa saya pernah disiksa oleh malaikat. Mungkin semua beriman, berilmu, beramal saleh semuanya. Tak ada lagi yang tertinggal. Terakhir begitu dibuka neraka, kosong neraka, tak ada lagi orang neraka. Semua berbuat baik semua. Maka terakhir malaikat Malik pun kekosongan job dia, tak ada lagi job, tak menjaga neraka lagi dia, kosong sepi neraka itu. Karena akibat, dan bahkan barangkali ketika kehidupan kita ini itulah disiapkan Allah. Kita menentukan pilihan kita, mana yang baik, mana yang buruk. Allah kasih pilihan. Pilihan yang kita tentukan pilihan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau beriman bertakwa semuanya ini pasti akan berikan keberkahan. Di dunia ini pun nampak berkahnya. Nampaknya kalau dia sudah mendekat-dekat kehidupan akhiratnya, sudah bisalah dia calon-calon penghuni surga. Masalah berdoa menghuni penghuni surga, memang Bapak Ibu, kita ini pun sebenarnya keturunan penghuni surganya kita ini. Cuman waktu itu kan Adam penghuni surga, dikeluarkan. Belum tak sempat awak dapat kakak KTP pula ya kan. Nah, awak pun tak sempat dapat kakak dari surga. Nah, sedang menuju surga juga lah kita ini. Dan mudah-mudahan kita dikembalikan Allah ke dalam surga seperti Nabi Adam alaihissalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita siapkan itu adalah
ketakwaan kita pada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kamu bagi orang-orang yang berfikir. Bagi orang-orang yang berfikir itu bisa menentukan jalan kehidupan kita. Kalau takwa ini kan meninggalkan secara mutlak larangan Allah, melakukan perintah sekuat tenaga kita. Bisanya sholatnya duduk, alhamdulillah, tak bisa pula berdiri. Tapi kalau misalnya perintah larangan itu secara mutlak, narkoba haram, kalau sikit-sikit gimana? Tak bisa juga, karena mutlak dia. Coba-coba pinjol sedikit, nah jelas juga ini. Ini gelap juga dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita ini harus kita tanamkan ke dalam diri kita agar di mana saja kita berada, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Di tempat di rumah kita bertakwa, di tempat kerjaan kita bertakwa, di pergaulan kita bertakwa, di mana saja kita berada, on the road kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terkadang orang banyak bertakwa hanya di masjid. Takut dia sama Allah di masjid, menangis-nangis dia berzikir-zikir. Habis sholat duha, zikir dia sampai 1 jam, takut dia. Habis itu main lagi, korupsi dia. Berarti takwanya hanya di masjid. Bulan puasa ini takwa dia. Begitu bulan puasa, makanya kalau di dalam Ramadan ini bisa dipastikan hampir 100% yang berpuasa bertakwa dia. Jadi kalau pertanyaannya la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi bertakwa. Pastikah orang yang berpuasa itu takwa? Kalau saya mengatakan orang yang berpuasa itu pasti takwa. Pasti takwa. Cuman takwanya itu kan kita dibedakan berapa persen. Mungkin ada 10, ada 20, ada 30, 40 sampai 100%. Ada persentase takwa ini. Ketika dia tahu bahwa itu perintah Allah, dijauhinya larangan selama berpuasa Ramadan, takwalah dia. Sama dengan ikhlas. Ikhlas ini Bapak Ibu, kita menganggap bahwa ibadah itu ikhlas. Kau tak ikhlas kau beribadah, kata orang. Pula tak ikhlas dia. Ikhlas, pasti ikhlas dia beribadah. Ah, dia gak ikhlas itu kenapa? Ada ria-rianya sedikit. Cuman kategori ikhlas dia ini ada beberapa tingkatan. Hanya Allah lah yang tahu berapa tingkatan itu. Apakah 10%, 20, 30, 40? Kenapa? Ketika dia yakini bahwa dia melakukan perintah Allah itu mengharapkan balasan dari Allah, bahwa ikhlasan itu. Cuman keikhlasan kita ini berbeda-beda setiap orang. Jangan kita anggap bahwa tak ikhlas, dia model-modelnya kayak gitu, model mukanya gak ikhlas dia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memberikan sesuatu pada orang, orang menganggap bahwa kalau ikhlas itu yang memberi aja yang ikhlas. Jangan sampai memberi aja yang ikhlas Bapak Ibu, yang menerima tak ikhlas. Harapannya yang memberi ikhlas, yang menerima pun ikhlas. Awak mau sedekah, awak sedekah sama orang, awak kasih karena sebiji kurma, ditengokinya dari ujung rambut awak sampai ke bawah. Parahlah kawan ini pula. Sebiji kurma lah dikasihnya sama awak. Mau buka puasa, dikasihnya awak teh manis, dikasihnya sikit teh manis itu. Yang memberi ikhlas, yang tak, yang menerima tak ikhlas ini Pak.
Mak parah, berdosa dia gara-gara apa? Awak ngasih sama dia baju, aku beli baju lah ini, tapi udah capek aku makainya, aku kasih sama kau ya. Yang ngasih ikhlas, aku ikhlas kok ngasih sama kau. Aku ikhlas, yang beri ikhlas, yang nerima parah kali kawan ini. Macam tak aja pula baju gua gitu. Jadi yang memberi ikhlas, yang menerima pun harus ikhlas. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kalau ada orang misalnya di rumah dimasaknya bubur kacang hijau, udah dipanasinya 7 kali. Pagi, siang, sudah 3 hari. Ini kan kalau pagi dipanaskan, masuk udah 7 kali dipanasinya, tak habis-habis juga bubur kacang tuh. Datang dia, bilang sama ibu sebelah, Bu, ini Bu ada bubur kacang hijau, udah dipanas-panasi sih memang. Daripada tak dimakan abangmu lagi. Ma, ini bukannya menerima memberi namanya, ini buat sakit hati. Tengok bubur kacang itu tuh benar lain model. Udah lemas saja bawaan. Udah tak nampak lagi kacang. Udah hitam semua. Ini memberi namanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau memberi itu ikhlas pasti. Yang menerima itu pun harus ikhlas dia. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kita bahwa takwa itu adalah bahwa di mana saja kita berada, kita tunjukkan bahwa kita itu menjadi orang yang bertakwa. Kalaulah bertakwa, maka betul kata Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini berkahnya luar biasa. Anggota DPR bertakwa, semua bertakwa, pegawai, dosen, semua bertakwa semuanya. Amanlah semua ini. Ditengok orang, hebat kali semua Indonesia ini. Orang pun takjub menengok. Begitu dilihatnya, ini bakal orang Indonesia ini nggak ada lagi masuk ke dalam neraka nih. Tengoknya, begitu malaikat pun nengok kita, Indonesia, oh ini orang takwa ini. Tengoknya langsung labelnya. Kenapa? Karena di semua saja kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Orang nengok label saja. Sama dengan ketika dalam kehidupan kita ini menjadi takwa itu adalah sebuah harapan kita. Dan memang takwa yang sebetul-betul takwa. Pertanyaannya, kalau yang tadi dia hanya sekedar saja, takwa juga, tapi ada persentasenya. Seperti ikhlas tadi ada persentasenya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah kita siapkan tiket kita, 2 tiket aja. Gak usah banyak-banyak tiket kita, Bu. Banyak-banyak kali pun tiket kita nanti kita bawa, lupa kita berceceran di mana tiket-tiket itu. Ada sih tiket ini, ada tiket ini, sama dengan Bapak Ibu. Kalau banyak-banyak kali kita buat akun, buat pin, bertinggalan, lupa kita. Terakhir dibuatkan sama pinnya semua supaya jangan lupa. Kemudian apa yang menjadi Google Map kita? Harus tahu arah tujuan kita ke mana, kemudian dibawa ini. Google Map kita adalah Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Banyak dalam kehidupan kita ini tak bisa menjadikan ketiga hal ini menjadi Google Map-nya. Al-Quran disebutkan menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau ada orang yang hanya percaya pada Al-Quran, sesatlah hidupnya. Tak dia mau bertunjuk kepada hadis dan ijma ulama. Ada orang baru satu ayat Al-Quran dibacanya, dihafal-hafalnya, satu hadis, lalu seolah-olah dia sudah menjadi sekelas Imam Syafi'i. Wah, baru satu ayat, satu hadis dibacanya, itu pun baru ya belajar dari YouTube aja. Udah macam sekelas Imam Syafi'i dia, memberikan fatwa-fatwa sama orang. Dan bahkan mohon maaf, sekarang dalam kehidupan kita ini banyak orang lagi yang mengkafir-kafirkan orang. Oh, kalau gitu sesat itu kafir, masuk neraka, macam-macam, seolah dia pula yang
ketua panitia pemberangkatan hari kiamat. Macam dia pula yang ketua panitia. Menyadari bahwa kita ini tak ada apa-apanya. Sehingga Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiket kita ini sudah kita siapkan, maka harus kita pertingkatkan petunjuk kita. Karena petunjuk itu hanya ada pada Al-Quran. Al-Quran dijelaskan dalam tafsir, dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak semuanya bisa dituliskan, harus dijelaskan oleh, itulah lahir imam-imam besar, mazhab, 4 mazhab besar. Setelah itu juga ada ulama-ulama kontemporer yang akan menjelaskan tentang berbagai mazhab-mazhab yang ada. Jadi Bapak Ibu, kalaupun seandainya, kalau kita kan imam sebagian besar Imam Syafi'i, tidak layaklah kita menyalahkan Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Kenapa? Karena belum sekelas kita lah mau menyalah-nyalahkan mereka. Kita mohon maafnya 00 sekian persen pun tidak ada bisa seperti Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, yang jauh dari kita, jauh dari kesempurnaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada permasalahan yang kita hadapi, karena Bapak Ibu, karena kalau Google Map tadi sudah kita pakai, kalau hanya pakai Google Map aja Al-Quran, contohnya Bapak Ibu, awak pakai Google Map aja, rupanya awak kan misalnya mau yang menghadiri pesta, diaktifkannya rupanya habis diaktifkannya, awak begitu buka Google Map-nya, ternyata begitu sampai di tempat itu rupanya sampai kuburan rupanya. Ya, awak telepon, mananya Google Map ini, kok salah ini Google Map-nya. Rupanya habis ziarah dia, pasang Google Map di situ. Bukan ke rumahnya rupanya dipasangkan ya. Terakhir 2 km lagi baru sampai rumahnya. Itulah artinya kalau hanya mengandalkan Al-Quran, bisa sesat kita. Awak masuk ke kuburan itu, masuklah ke dalam kuburan itu terus. Kalau hanya mengandalkan pada Al-Quran tadi, tak petunjuk hadis, tidak petunjuk ulama, sesatlah kita Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jalan yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan jalan yang sesat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nampaknya Bapak Ibu sudah mempersiapkan tiket itu, sekedar mengulang-ulang kaji aja dan mengingat-ingatkan kita wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sebenarnya Bapak Ibu jauh lebih baik dan lebih sempurna kesalehannya daripada saya. Dan ini pada kesempatan ini, karena memang ada gilirannya ini, bukan saya lebih baik untuk menyampaikan ini, tapi sekedar kita menjadi kajian kita pada siang yang berbahagia ini. Barangkali demikian yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, sebenarnya tadi ada sesuatu hal yang mengganjal pikiran saya tentang yang Pak Ustadz sebutkan, bahwa Al-Quran itu menyesatkan gitu ya. Atau ada kalimat yang lain yang mungkin tidak menyebutkan menyesatkan, jadi saya pikir begitu ya. Karena ada 3 tadi, Al-Quran, hadis, dan ijma. Kalau Al-Quran yang kita ikuti masih sesat gitu ya. Saya pikir ini kalimatnya, saya pikir dan pemahaman saya, ketika Quran kita ikuti masih sesat gitu ya. Apa itu kalimatnya yang mungkin tidak mengatakan menyesat, karena ini bahaya saya pikir gitu ya. Dan pemahaman saya karena saya pun tidaklah berasal dari agama gitu ya. Tapi ketika kita berbicara letterlet dari kata itu, ada sesuatu hal yang mengganjal dalam pikiran saya gitu. Mungkin begitu dengan kawan-kawan. Mungkin apa yang katanya Pak Ustadz? Saya pikir itu. Iya, terima kasih Pak Wer. Ini sesuatu yang luar biasa, menginspirasi bagi kita. Dan ini sudah tabayun, Pak ya. Saya mengatakan bahwa bukan makna menyesatkan, Pak. Ketika kita hanya berpanduan pada Al-Quran, tidak menggunakan hadis dan ijma ulama, maka
tidak bisa kita terselamatkan, bahkan kita bisa menjadi sesat, Pak. Karena Al-Quran yang kita baca ini harus perlu ditafsirkan, gitu Pak. Karena makanya perlu ada ahli tafsir, ahli hadis untuk menjelaskan satu ayat saja, Pak. Karena kalau kita baca secara setelit, terkadang mohon maaf Pak, pemahaman kita, kemampuan otak kita tak bisa menerimanya, saking tingginya luar biasa Al-Quran itu Pak. Makanya ketentuan kita untuk mempelajari Al-Quran ini, bahkan ada berkembanglah ilmu munasabah, ilmu asbabun nuzul. Tidak kita bisa hanya berpatokan pada Al-Quran terjemahan semata, itu maksudnya Pak Waher. Jadi bukan kita bahwa hanya kalau gitu ikut Al-Quran berarti sesat, bukan sesat Pak. Jadi Al-Quran itu sudah sempurna, Al-Quran itu sempurna, tak ada sempurna. Cuman kemampuan kita yang belum sempurna memahaminya. Kemampuan kita ini Pak, karena kalau kita misalnya menghadapi contoh satu ayat aja misalnya, Alif Lam Mim, kita tak bisa memahaminya itu Pak. Kita tak bisa memahami artinya. Wallahu a'lam bimaranihi, Allah yang tahu maknanya. Itu aja nggak bisa kita memahaminya. Perlulah diarahkan oleh ahli tafsir, ilmu asbabun nuzul, asbabul khurud, dan bahkan berkembang lagi penjelasan hadis. Sebagai contoh sederhana ini Pak Wayer, misalnya gini, perintah sholat, aqimis sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat, bayar zakat. Aqimis sholata wa atuz zakah, perintah untuk sholat dan bayar zakat. Perintah sholat ini kan gak disebutkan dalam Al-Quran berapa kali dalam sehari semalam, berapa rakaat, gak disebutkan Pak. Kemudian bagaimana tata cara sholat juga gak disebutkan Pak. Maka dijelaskan dalam hadis Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti aku lihat aku sholat. Kau lihat aku sholat. Kapan itu? Ketika Jibril turun mengajarkan kepada Rasul bagaimana melaksanakan perintah sholat. Zuhur begini, asar begini, maghrib sampai pada subuh. Lalu kemudian ternyata berkembang lagi sholat itu. Mungkin perlu didalami bagaimana kalau jamaah kita dalam perjalanan tak bisa sholat, maka perlulah menjamak dan qasar. Dan itu merupakan bagian dari perkembangan ijtihad. Jadi ternyata Pak, memahami Al-Quran itu bukan semudah yang kita bayangkan. Maka dengan Al-Quran itu berkembanglah sebenarnya ilmu-ilmu pengetahuan modern Pak. Berkembanglah ilmu sains, teknologi. Itu bagian dari untuk mendukung pengembangan Al-Quran ini Pak. Jadi saya katakan bahwa tadi bukan berarti kalau dia hanya ikut Al-Quran jadi sesat, bukan Pak. Tapi kalau hanya panduannya Al-Quran semata, dia mengabaikan yang lain, maka dia akan menjadi tersesat. Tak bisa dipahaminya Pak, karena sungguh luar biasa gramatikalnya Al-Quran itu. Saya pikir itu Pak Wer ya. Nah, ini terima kasih Pak Wer sudah mengingatkan saya. Mungkin kalau ada yang pemahaman orang tadi seperti itu mungkin sudah diluruskan oleh Pak Wer. Saya juga berterima kasih. Ini adalah bagian dari amal saleh Pak Wer, mengingatkan saya. Mungkin saya supaya jangan tersesat ya kan Pak. Nah, ini kan bagian dari yang kebaikan yang sudah kita peroleh ini Pak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.